kalian tidak dianggap Islam. Apa itu fasik? Islam tapi bohong. Hati-hati bagi yang sudah mampu. Lain kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak ada hitungan. Dan hebatnya yang kedua untuk kita ketahui, barang siapa yang berkunjung ke Baitullah, kata Nabi, Allah kasih kalian 2 hadiah. Bagi bapak-bapak yang sudah menunaikan ibadah haji ini, yang ke Baitullah, Allah memberikan 2 jaminan. 1, diampuni dosa-dosanya. 2, dikabulkan doa-doanya. Bapak beli mobil, berapa biaya haji? Kurang lebih 40 juta. Tambah biaya pekerja-pekerja belanja 50 juta. Bapak habis duit 50 juta, nih bapak 2 hadiah dari Allah. Diampuni dosa-dosamu, dikabulkan doa-doamu. Tapi bapak DP mobil 50 juta. Tidak ada jaminan diampuni dosa, dikabulkan doa. Bisa jadi dengan mobilmu bertambah dosamu. Kenapa? Mobilmu kau pakai selingkuh. Mobilmu kau pakai ngantar istrinya orang. Mobilmu kau pakai pergi judi. Maka mobil yang kau gunakan 50 juta itu tidak mendekatkan dirimu kepada Allah. Tapi ke Baitullah, balasannya Allah kabulkan doa-doanya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan kembalinya kalau dia mabrur tidak ada balasannya kecuali Jannatul Firdaus. Cuma yang jadi masalah, mana itu mabrur? Apakah semua ini sudah mabrur? Mari kita dengar kisah. Ada orang kiai memiliki 2 orang santri. Diberikanlah ilmu-ilmunya Pak Kiai. Seluruh kitab-kitab sudah diberikan kepada muridnya. Lalu gurunya berkata, "Nak, semua ilmu dariku aku sudah berikan kepadamu. Silahkan kau turun keluar dari pesantren ini. Hiduplah dengan ilmu yang kuberikan." Turunlah 2 ilmu ini, 2 santri ini. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun dia tanam padi, dia tanam ubi. Dia tanam apa Ibu? Apa? Ubi. Panen Pak. Begitu panen, alhamdulillah sukses. Dia ingat gurunya Pak Bupati. Lalu dia berkata, ini ilmu dari guru sehingga saya bisa panen. Diambillah ubinya yang paling baik, dia masukin dalam karung, dia pikul. Jalan naik ke pondoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Pak Kiai buka, kau nak, piye kabare? Alhamdulillah, api-api. Guru, setelah saya keluar dari pondok saya jadi pedani. Ini ada ubi saya bawa. Mudah-mudahan guru sehat walafiat menikmati ubi ini. Waduh, baik berkali kau nak. Bawalah dalam ke ibumu. Bawa ke istrinya Pak Kiai. Ceritalah murid dan guru. Selesai cerita, kata santrinya, Pak Kiai, mohon izin saya pamit dulu. Kata gurunya, tunggu dulu nak, kau duduklah di sini. Masuklah Pak Kiai ke istrinya. Bu, ini anak kita bawa ubi. Kita kasih apa dia pulang? Tidak ada Pak, nggak enak dia pulang kosong. Tidak ada, apa kau carilah oleh-oleh. Tidak ada, kecuali itu kemarin Pak Sekda datang bawa kambing. Kata Pak Kiai, sudah kasih aja itu kambing, saya kolesterol. Pulanglah dia bawa kambing, sambil jalan bawa kambing. Kambing-kambing. Ketemu sama temannya yang pedagang. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Dari mana sampean? Dari rumah Pak Kiai. Loh, kok ada kambing? Alhamdulillah, inilah baiknya Pak Kiai. Tak bawain ubi, dia kasih saya kambing. Apa? Ubi saya bawa, dikasih kambing. Kamu bawa ubi? Iya. Dikasih kambing? Iya. Jalan kalkulatornya pedagang. Namanya pedagang, mikirnya biasa sama politisi Pak. Dia lihat majelis taklim yang ada di otaknya, 1 kursi nih. Wah, dia ingat. Akhirnya apa? Pulang ke tokonya. Ngisi open cup-nya sembako. Mobilnya diisi sembako. Diisi beras, gula, tepung, telur, daging, minyak. Dati ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kau nak, gimana kabarmu? Setelah saya keluar dari pondok guru, saya jadi pedagang. Ini ada sembako 1 mobil. Wah, Masya Allah, baik betul sifatmu nak. Bawa dalam ke ibumu. Diangkut.
cerita-cerita guru, mohon maaf, saya mau balik dulu. Tunggu dulu nak, kau duduk lagi sebentar. Masuklah gurunya, Bu, apa dikasih ini? Tidak ada Pak. Kasihan dia pulang kosong. Ada yang ubinya temannya itu. Kata gurunya, ya sudahlah, kasih aja itu ubi daripada dia pulang kosong. Pergi tadi bawa apa Ibu? Bawa apa? Sembako. Pulang bawa ubinya lagi temannya. Sampean juga begitu. Sama hajinya, sama tawafnya, sama sa'inya, sama minanya, sama wukufnya. Tapi demi Allah, ada yang pulang kambing, tidak sedikit yang pulang bawa ubi. Tergantung niatnya. Kalau pergi tanah suci niatnya hanya mau dipanggil Pak Haji, ya Allah mana pahala hajiku? Malaikat katakan dari jauh, bohong Tuhan. Dia pergi haji hanya supaya dapat gelar haji. Tidak dapat apa-apa. Lalu apa itu haji mabrur? Saya cerita sedikit. Ibu kalau pergi tanah suci, ketika tawaf dan sa'i, wukuf di Arafah puncaknya, pakaiannya ibu pakaian apa? Pakaian apa? Ihram. Bapak-bapak pakaiannya apa? Bagaimana model pakaian ihram Pak? Apa ada perbedaan ihramnya bupati dengan petani? Apa ada bedanya ibu bupati dengan rakyat jelata? Ihramnya? Enggak. Apa artinya? Di hadapan Allah semua hamba sama. Antara bupati dengan pengangguran, antara Satpol PP, polisi setengah, Satpol PP dengan pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Pegawai honor, tahu pegawai honor Bu? Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ya toh? Nah, artinya apa? Haji mabrur, hilang rasa sombongnya. Kalau pulang haji malah tambah sombong karena gelar hajimu, maka kalian nol di sisi Allah. Tidak ada nilai. Apa yang membuatmu sombong? Apa yang membuat orang sombong biasa? Kata Nabi, ada 4 pintu masuknya setan menjadi orang sombong. Apa itu? 1, ilmu. Bertambahnya ilmu. Ini biasanya para kiai, para dosen, para alim ulama. Ada ulama yang sombong? Ada. Mana ciri-ciri ulama yang sombong, penceramah yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, merasa hanya pendapatnya yang benar. Ada begitu? Ada. Apalagi masa-masa medsos sekarang. Oh, hanya dia merasa benar. Berbeda pendapat bid'ah. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, kamu juga bayar zakat fitrah, jangan pakai beras. Karena Nabi tidak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Kalau kamu berkata tidak ada pada zaman Nabi, tolong kamu ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Ini juga bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Maka yang baik, mari saling menghormati perbedaan. Perbedaan kenapa ada? Karena itu sunnatullah. Maka ada disebut imam mazhab. Ibu bapak lihat baru dari tanah suci kan? Lihat perbedaan. Orang mulai takbir banyak perbedaannya. Ada orang takbir begini Pak. Allahu Akbar. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Ada hadisnya. Ada juga yang rasa-rasanya capek betul jalan enggak semangat. Ada juga yang begitu. Silakan jangan menyalahkan pendapat orang. Bapak ibu baru pulang tanah suci, lihat orang meletakkan tangannya setelah takbir. Beda-beda Pak, dan itu ada mazhabnya. Allahu Akbar. Pertama, antara perut dengan pusat. Dia begini. Yang kedua, Allahu Akbar
di atas dada. Ada yang begini. Yang ketiga, Allahu Akbar di bawah pusat. Ada. Bukan di bawah sekali. Ngeres lagi pikiran jamaah. Yang keempat, Allahu Akbar. Adakah ibu bapak lihat di tanah suci lurus? Ada kan? Mana yang benar? Benar semua. Masing-masing ada ulamanya. Yang mau begini silakan. Yang mau begini silakan. Mau begini silakan. Mau begini pun silakan. Kalau semua boleh Ustaz, yang mana salah? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Sudah pasti salah. Adik-adik yang baru belajar agama, kalian mau pelihara jenggot silakan. Tapi jangan kau tuduh orang tidak ada jenggotnya tidak sunnah. Kalian mau jingkran celanamu silakan. Tapi jangan kau katakan yang dibawa mata kakinya sesat. Tidak. Semua ada pendapat ulama. Pak Bupati saya aja dimaki-maki di medsos. Dia bilang ini Ustadz tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudah ku kasih minyak-minyak, enggak mau dia tumbuh Pak. Sekali ku cukur saja dia. Saya kasih minyak, marah istri saya. Dia bilang kasih kotor-kotor bantal. Maka pintu masuknya setan kesombongan pertama sombong. Ilmu. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang mau disombongkan? Kalau Allah marah, dia kasih pikun kamu. Ada obatnya pikun. Sampai sekarang tidak ada yang temukan obatnya pikun. Ada orang Pak, banyak betul gelarnya. Bertumpuk-tumpuk gelarnya. Begitu dekat-dekat dengan pensiun, mulai pikun-pikun dia Pak. Diprotes sama istrinya. Bang, selama ini kalau kau mau pergi kampus ngajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu tidak pernah lagi kau cium saya. Dalam hati, astagfirullah. Seperti siapa sih cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Pak Dewan jangan juga modus. Mantan-mantan sudah dengar begini, besok didapat sama anaknya dalam kamar pembantu. Saya kira mamak Muna. Apalagi yang membuat orang sombong kata Nabi, pintu masuknya apa? Jabatan. Kepala dinas mau sombong. Kepala dinas, jangan sombong. Kamu bisa jadi kepala dinas karena bupati senang kamu. Bukan kamu cerdas, enggak. Karena bupati senang. Biar bupati senang, kalau ibu bupati tidak senang, enggak jalan kamu bos. Apalagi kalau ibu bupati sudah bilang, saya enggak mau lihat itu anak buahmu. Pokoknya saya enggak mau lihat, enggak mau. Habis kamu bos. Apalagi membuatmu sombong. Anggota DPR. 5 tahun aja men. Terpilih lagi, alhamdulillah tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kau mau sombongkan? Ayo. Bupati. 10 tahun Pak. Biar Bapak hebat 10 tahun. Lepas ini Garuda Pak. Sudah lebih 10 tahun Bapak sudah hilang bupati. Masih mau pakai Garuda Pak. Lewat di pasar orang bilang sudah gila bupati kita. Apa yang mau disombongkan? Kiai mau sombong. Aduh alamak jangan. Saya begini di sini bukan karena saya hebat. Tapi karena ada penonton saya. Mana hebat saat kalau tidak ada yang nonton? Ayo. Oh berapi-api saya ceramah di sini. 2 jam berapi-api. Tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Kajari, sudah lama sakit itu Ustaz. Apa yang kita mau sombongkan? Ibu-ibu cantik merasa sombong. Ada juga istri kadis, sombongnya. Padahal bukan dia yang kepala dinas, cuma istrinya kepala dinas. Jangan sombong. Al-Quran, hadits qudsi menjelaskan ada 3 temannya setan di dunia. Satu di antaranya kata Allah, Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat,
kaya ilmu, kaya harta, kaya rupawan, sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum. Ya wajarlah dia sombong, anggota DPR. Wajar dia sombong, bupati. Wajar dia sombong, Kapolres. Wajar dia sombong, kaya. Wajar dia sombong, terkenal. Meskipun itu temannya setan. Tapi wajar. Orang bilang wajar. Tapi kalau sudah jelek, pengangguran, tidak terkenal, miskin, ngontrak-ngontrak, bau keteknya, busuk mulutnya, sombong. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, jamaah haji yang mabrur, hilang sombong. Kalau bapak justru dengan gelar haji makin sombong, kalian rugi, tidak mendapatkan mabrur. Maka sisihkan, hilangkan sifat sombong itu. Haji mabrur apa lagi? Ibu-ibu, bu, halo bu. Haji mabrur itu, ibu waktu di Madinah ada kegiatan apa ibu? Apa? Arba'in. Bapak-bapak tahu arba'in? Tahu pak? Sholat berjamaah 40 kali di Nabawi. Artinya apa? Konkret, jelas. Orang haji mabrur terpelihara sholat berjamaahnya. Andai saja semua yang pulang haji memelihara sholat jamaahnya pak, penuh setiap masjid yang ada di kabupaten ini. Alhamdulillah, saya lihat masjid di kabupaten ini pak, di mana-mana penuh. Terutama kalau subuh. Penuh. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam yang kepala dinas sudah pensiun. Ya sudah muka-muka sakaratil maut. Di dalam lomba batu. Padahal mereka sudah haji, tapi tidak pernah lagi nampak sholat jamaah di masjid. Kalau bapak mengaku mabrur, mari jangan lepas sholat berjamaah di masjid. Coba lihat ketika di tanah suci, bapak kejarkan 5 waktu. Jam 3 asar, jam 2 bapak sudah ada di masjid. Jam 5 subuh, jam 3 bapak sudah di masjid. Kenapa setelah sampai di Indonesia bapak tinggalkan sholat jamaah? Kalau ibu bapak mau mabrur, tetap jaga sholat jamaah. Kenapa orang malas berjamaah? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Andai saja Pak Bupati mengumumkan siapa yang datang sholat berjamaah, kami kasih pulsa 200.000 satu orang, 50 kilo satu orang. Saya yakin sholat subuh jam 5, jam 8 malam sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Padahal Nabi jelaskan, andai saja kamu nampak oleh matamu pahala sholat jamaah, kalian akan datang ke masjid meskipun engkau merangkak. Andai saja kau lihat. Tapi kalian tidak mau berjamaah. Kenapa? Karena tidak lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala berjamaah? Buka kitab Durratun Nasihin. Yang pertama, kalau dia wudhu dulu, baru dia ke masjid, kata Nabi, langkah kaki kananmu 1 pahala, langkah kaki kirimu dihapuskan dosa-dosa kecilmu. Jadi ketika melangkah kaki 200 meter dari rumah ke masjid, 400 meter PP, berapa langkah kaki yang dapat bapak? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilmu, berapa langkah yang bapak dapat? Apalagi ketika melangkah begini. Oh gitu bisa. Salatullah salah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin. 1 pahala berjamaah langkah kakinya, 1 pahala langkah kaki kirinya, gugur dosa kecilnya. Apalagi keutamaan berjamaah, kata Nabi, semua bateri yang kau lewati, aspal, tegel, tembok, dinding,
pagar, tumbuhan, dia akan jadi saksi. Ya Allah, masukkan dia ke surga, jangan masukkan neraka, saya saksinya. Dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Pak, ketika Bapak ke masjid, setiap sholat sunnah, setiap 2 rakaat selesai sunnah pindah lagi. Sunnah pindah lagi. Kenapa? Supaya tambah banyak saksinya di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga Nabi anjurkan, ketika kalian ke masjid, usahakan jalanmu lain, pulang juga jalannya lain. Sunnah. Yang ketiga, pahala berjamaah. Apabila gerimis datang, Bapak basah bajunya karena hujan, maka baju yang basah itu melindungi Bapak dari sentuhan api neraka. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar ini, gerimis, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka payungnya jalan. Itu beleng-beleng namanya itu, Pak. Apalagi lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat jamaah, 27 kali sholat sendiri di rumah baru sama. Apalagi keutamaan berjamaah. Di masjid lebih khusyuk. Apa artinya? Kalau Bapak sendiri di rumah, Pak, biasa bingung. Ini saya sudah tahayat atau belum? Tapi kalau di masjid, ibu tidak usah khawatir. Lebih khusyuk. Kalau ibu sholat di rumah banyak gangguan. Apa gangguan? Bisa jadi kucing.